0, 5, negatif 52, dan negatif 104. Nah, terus udah sampai sini kita ngapain lagi nih? Min 5 ya. Min 52 jadikan 1. Nah, berarti kan kita di baris pertama kita udah dapat satu utama nih, di baris kedua juga udah dapat satu utama. Berarti di baris ketiga kita harus cari satu utamanya. Berarti di baris ketiga itu kita lakuin proses apa? Berarti negatif 1 per 52. Benar. Oke, benar ya. Kita lanjut lagi. Berarti masuk ke step 5. Itu nilainya ada 1, 1, 2, 8, 0, 1, min 5, min 9. Berarti ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi berapa? Min 52 dikali negatif 1 per 52. Berarti jadi 1, dan ini jadi minus 52. Jadi 2. Nah, kita udah selesai untuk mencari eselon baris atau eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss tadi fokusnya cuman di bawah satu utama itu nilainya harus 0. Dia udah memenuhi proses itu. Ini udah 0, ini udah 0, ini udah 0. Nah, terus kan tadi kita mau mencari nilai X1, X2, dan X3. Kalau kalian tahu, kita tuh bakal menerapkan proses substitusi mundur. Substitusi mundur itu gimana? Jadi gini, ini kan sama aja dengan, kan kita menerapkan dari SPL tadi, sistem persamaan linear. Itu namanya bisa X1, ini X2, ini X3. Ini X1, ini X2, ini X3. Substitusi mundur itu dimulai dari baris yang paling yang bisa langsung ada jawabannya atau bisa paling bawah lah biasanya ya. Nah, ini kan nilai X1-nya 0 ya. Berarti kan 0, 0 X1 ditambah 0 X2 ditambah X3 itu sama dengan 2. Ada yang bingung nggak pas di bagian ini? Tidak, Kak. Oke, aman? Oke, aman ya? Nah, ini kan hasilnya 0, ini 0. Berarti cuman hasilnya X3 sama dengan 2. Nah, di sini, di step ini kita udah dapat nilai X3. Terus kita cari lagi nilai dari X2. Cari nilai X2 sama kayak proses ini tadi. Nih, jadi X2 itu kita lihat dari baris kedua. Berarti gimana? Berarti 0x1 ditambah x2 dikurang 5x3 sama dengan negatif 9. Kalau kalian lihat, tadi kita udah dapat nilai dari x3. Berarti tinggal kita substitusi, jadi x2 dikurang 5 dikali 2 sama dengan negatif 9. Atau nilai x2 itu sama dengan min 9, kan min 10. Dipindah luaskan jadi plus 10. Berarti x2 itu sama dengan 1. Terus lanjut lagi, kita udah dapat nilai 3, udah dapat nilai X2, kita lanjutin buat dapat nilai dari X1. Berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 itu X1 ditambah X2 ditambah 2x3 itu sama dengan 8. Terus kita substitusi aja, berarti X1-nya kan nggak tahu ya, yang mau dicari. X2-nya nilainya 1, ditambah 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti X1 itu nilainya sama dengan 3. Ini kalau kita menerapkan eselon baris atau menggunakan eliminasi Gauss. Ada yang mau ditanyain sampai sini?
Kak, mau nanya. Apa tuh? Kak, itu berarti yang di bagian ketiga itu kan tadi di 10B2 tambah B3 berarti yang bagian nolnya tidak usah diganggu-gugat lagi ya, Kak, yang di kolom pertama? Berarti Nggak langsung usah. Ya, oh, karena langsung dia kan dikerjain di kolom kedua. iya, langsung dikalikan dengan kolom yang bilangan tak nol lah ibaratnya. Ya, Oh, contohnya gini, kalau kita mengalihkan si ini berarti kan 10 dikali nol ditambah nol, berarti hasilnya nol. oh iya, Kak, oke oke, Kak. Jadi itu, apa ya, kalau bilangan di depannya udah nol, itu nggak perlu kita ganggu-gugat, karena dia emang hasilnya bakal nol. Kalau kalian ngitung ulang, nanti bakal memperlama proses kalian, apalagi pas ujian kan. Pas ujian kan kita cari, apa ya, cara yang efektif lah, yang ibaratnya yang cepat, agar kita tuh nggak nge-stuck di satu soal, gitu. Oke, Kak, makasih, Kak. Aman? Ada yang mau tanyain Ah, lagi? Oke, terus, hmm, udah ya. Tadi kan kita baru hmm, menggunakan eselon baris atau menggunakan eliminasi Gauss. Berarti di sini kita akan menerapkan proses eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi eh, eliminasi Gauss-Jordan. Itu eliminasi Gauss-Jordan ini tuh tinggal kita lanjutin dari matriks yang udah kita dapetin sebelumnya. Nah, matriks yang udah kita dapetin sebelumnya, tadi itu kan berapa nih hasil akhirnya? 1128, 01, min 5, min 9, 00, 12. Nah, untuk melanjutkan ke eliminasi Gauss-Jordan, tinggal kita lanjutin dari matriks yang udah kita dapetin di eselon baris tadi, atau dari eliminasi Gauss. Terus kita buat ulang, berarti di sini matriksnya itu ada 1128, terus ada 01, min 5, min 9, terus ada 0012. Hmm, ini batasnya lah ibaratnya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan kalau kalian masih ingat tadi, dia di atas pokoknya selain satu utama itu bilangannya harus nol. Selain satu utama bilangannya harus nol. Berarti kita akan menghilangkan angka 1 ini, angka 2, dan angka negatif 5. Karena selain satu utama itu harus nol. Namun di yang kolom keempat ini kan nggak perlu kita ilangin karena dia nggak punya satu utama. Pokoknya untuk kolom-kolom yang memiliki satu utama, itu selain satu utama nggak boleh ada angka lain selain nol gitu. Berarti kita lanjutin lagi dengan proses OBE tadi. Berarti di baris pertama. Baris pertama kita apa ini? Biar si negatif satunya itu hasilnya nol. min B2 plus Min, B1, Kak. ya, berarti min B2 ditambah B1. Karena apa? Kita kan mau menghilangkan nilai 1 di kolom kedua. Berarti fokus kita itu ke baris kedua ini. Nih. Terus kita juga kita satu-satu aja dulu deh. Terus ini kan baru step 1. Berarti ini step 2. Berarti nanti hasilnya jadi 1. Nah, kita kalau kalian masih bingung itu caranya gimana, buat aja dulu manual. Berarti min 0 ditambah 1. Ketika min 0 tambah 1. Tetap 1 tuh. Berarti. Nah, terus lanjut lagi nih. Di baris keduanya berarti negatif 1 plus 1. Itu sama dengan 0. Terus lanjut lagi di baris ketiganya. Berarti min
negatif 5 ditambah 2. Oh, berarti ini hasilnya 7. Terus ini nanti min negatif min 9 ditambah 8. Berarti ini hasilnya 17. Terus baru kalian masukin ke matriks kalian tadi. Berarti ini nilainya ada 1, ini 0, ini 7, ini 17. Terus baris keduanya lagi. Berarti 0, 1, min 5, min 9. Terus ini ada 0, 0, 1, 2. Ada yang bingung sampai tahap ini? Oke, masih aman ya. Nah, terus baru kita lanjut ke step yang ketiga. Ini kan di atas nih, kalau kalian lihat, ini di kolom pertama itu udah 0 semua selain satu utama. Dan di kolom kedua juga itu udah 0 semua selain satu utama. Berarti fokus kita itu tinggal ke kolom ketiga. Nah, kolom ketiga itu kan terdiri dari ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Berarti di sini baris pertamanya kita apain? Kalian tahu nggak? Biar hasil 7 ini 0 dan hasil min 5 ini juga 0. Kita punya dua ini. Dua operasi jatuhnya. Min 7B3 plus 1. Benar, berarti min 7 B3 ditambah B1. Itupun juga untuk menghilangkan si negatif 5, berarti kan itu operasi terhadap baris ketiga dan baris kedua. Berarti 5B3 ditambah B2. Nah, terus kalian lanjutin lagi ke perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Jadi di sini nanti dapat, ini kan 1, 0, 0, 3. Terus dapat 0, 1, 0, 1, dan 0, 0, 1, 2. Terus, nah, tadi kan fokus kita kan di sini mau mencari nilai dari X1, X2, dan X3. Nah, kalau kalian lihat di sini makin kelihatan jelas. Ini X1, ini X2, ini X3. Berarti di sini udah bisa kalian dapat informasi bahwa nilai X3 itu sama dengan 2 atau 0x1 ditambah 0x2 ditambah X3 sama dengan 2 atau nilai X3-nya sama dengan 2. Terus dapat juga informasi bahwa nilai X2 itu sama dengan 1 dan nilai dari X1 itu sama dengan 3 gitu. Dan kalau kalian bandingin hasilnya itu sama aja dengan kalau kalian mau mencari dengan eliminasi Gauss tadi. X1 hasilnya 3, X2 hasilnya 1, dan X3 hasilnya 2. Itu hasilnya bakal sama aja. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Belum, Kak. Oke. Terus kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sini. Kita lanjut ke soal yang lanjut ke soal yang kedua. Kita diberikan sistem persamaan linear di mana 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 itu sama dengan 0. Terus min 2x1
ditambah 5x2 ditambah 2x3 sama dengan 1. Terus 8x1 ditambah x2 ditambah 4x3 itu sama dengan -1. Nah, ini sama aja kayak step sebelumnya, di mana kita bakal mengubah si sistem persamaan linear ini menjadi ke dalam bentuk matriks. Benar. Nih. Nah, berarti kita pakai eliminasi Gauss terlebih dahulu. Ini eliminasi Gauss. Nah, untuk step berarti kan kita nih 2 2 0 min 2 5 2 1 8 1 4 negatif 1. Maka ini kalian kasih pembatas. Berarti kita bakal lakuin proses yang sama kayak sebelumnya. Jadi karena kalau kalian lihat pertama ini tuh dia nggak punya satu utama atau nilai dari baris pertama ini nilainya itu 0 nilainya 2 semua. Jadi yang bakal kita lakuin di step ini pertama ini kita bagi 2 atau kita kali dengan 1/2 dari baris pertama. Jadi nanti hasilnya ini masuk ke step A, hasilnya dari 1 1 1 0 terus yang tetap berarti min 2 5 2 1 ini jadi 8 1 4 min 1. Nah, ini kita udah dapat nilai satu utama. Ini adalah satu utama. Nah, terus berarti kan kita harus di bawah satu utama itu nilainya harus 0. Berarti akan kita lakukan proses untuk menghilangkan nilai dari min 2 sama 8-nya. Berarti di baris kedua ini akan kita lakukan proses berarti 2 kali B1 ditambah B2. Dan untuk menghilangkan angka 8-nya ini berarti negatif 8 B1 ditambah B3. Nah, itu bisa kalian pecah-pecah lagi kayak tadi perhitungannya untuk memudahkan kalian dan biar nggak keliru, cuma mungkin agak lama jadinya. Jadi jadi nanti 1 1 1 ini 0. Nah, berarti kan jatuhnya tuh kayak gini. Nah, berarti jadinya 2 dikali 1 ditambah min 2, itu hasilnya 0. Nanti juga gitu, berarti 2 dikali 1 ditambah 5. Begitupun seterusnya. Ini hasilnya nanti 7. Nah, nanti dapat hasilnya 0, 4, 1. Nah, nanti buat di bawahnya itu nilainya 0, negatif 7, negatif 4, dan negatif 1. Gitu. Nah, kan kalau kolom pertama dia nilainya udah di bawah satu utamanya udah 0 semua. Berarti fokus kita itu
mencari satu utama di baris kedua. Berarti di baris kedua ini harus ada satu utamanya. Atau bisa aja kita lakukan proses yaitu 1/7 dikali B2. Kenapa begitu? Karena balik lagi, kalau bilangan tak nol pertama itu nilainya harus 1. Dan letak satu utama di baris kedua itu harus lebih kanan daripada baris pertama. Jadi ini tuh nilainya harus 1. Nah, cara mengubah angka 7 ini menjadi 1 berarti kan harus kita kali dengan 1/7 atau dibagi dengan 1/7. Jadi itu kenapa ada proses 1/7 dikali B2. Terus kita lanjut ke step keempat. Berarti ini nanti hasilnya jadi 1, 1, 1, 0, 0, terus ini jadi 0, ini jadi 1, dan ini jadi 4/7. Dan ini jadi, pokoknya di sini tadi 0, dan di sini tadi jadinya 1/7. Dan terus di baris ketiga itu berarti tetap jadi 0, negatif, negatif 7, negatif 4, dan negatif 1. Oke, nah berarti kan kita udah dapat satu utama di baris kedua. Berarti ini udah ada satu utama, di ini juga udah ada satu utama. Berarti fokus kita itu membuat si baris ketiga atau di bawah satu utamanya ini tuh harus 0. Berarti kan baris ketiga harus kita lakukan proses nih. Berarti itu sama aja kita melakukan proses, berarti 7 kali dari B2 ditambah B gitu. Dan nanti masuk ke step kelima, itu nilainya dari 1, 1, 1, 0, terus jadi 0, jadi 0, 1, 4/7, 1/7. Di sini jadi 0, terus kalian lakukan kayak manual aja, nggak apa-apa. Karena masih awal takut keliru. Nah, di sini nanti kan prosesnya jadi hmm, sekarang prosesnya nanti jadi 7 kali 1 ditambah negatif 7. Nanti hasilnya 0. Nanti kayak lagi berarti 7 kali 4/7 ditambah negatif 4. Jadi hasilnya juga 0. Terus nanti pas dicari juga kan 7 dikali 1/7 ditambah negatif 1. Ini hasilnya juga 0. Nah, berarti nanti di baris ketiga itu harus 0, 0, 0. Setelah kalian hitung. Nah, ini kan udah memenuhi dari syarat bentuk eselon baris atau dari eliminasi Gauss tadi. Karena dia menerapkan prinsip yang di baris pertama dia udah punya satu utama nih. Ini termasuk bilangan tak nol pertama. Terus di di baris kedua juga dia memiliki bilangan tak nol pertama dan letak satu utamanya itu di sebelah kolom kanan atau lebih kanan dari satu utama pada baris pertama. Dan jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, itu barisnya harus diletakkan di paling bawah. Nah, jadi tinggal kalian cari nilai dari X1, X2, dan X3-nya. Baik lagi, berarti ini buat aja ini X1, ini X2, dan ini X3. Nah, berarti di sini kita dapat 0 ditambah 2 ditambah 4/7. X3 sama dengan 1/7. Terus, itu kan berarti
2 ditambah berarti X2 itu sama dengan 1/7 dikurang 4/7 X3. Nah, terus kita juga buat nyari nilai X1 itu nanti berarti X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan 0. Atau nilai X1 itu sama dengan min X2 dikurang min X3. Berarti nilai X1-nya nanti hasilnya, nah pokoknya kita sampai step ini dulu aja. Berarti min X1 sama dengan negatif X2 dikurang X3 gitu. Nah, terus kita lanjut ke proses selanjutnya untuk memudahkan kalian semua. Nah, nah, di sini kita lanjutin lagi. Kan kita baru dapat persamaan tadi kalau nilai X2 itu sama dengan 1/7 dikurang 4/7 X3. Bisa kita misalkan bahwa nilai X3 kan belum terdefinisi ya, karena di baris ketiga tadi kan nilainya 0 semua. Jadi kita misalkan aja nilai X3 itu sama dengan T. Bisa kalian misalkan dengan T, bisa dengan S, bebas. Nah, terus kita punya persamaan bahwa X2 itu sama dengan 1/7 dikurang 4/7 X3. Balik lagi, karena kita udah memisalkan X3 itu sama dengan T, berarti nanti hasilnya jadi 1/7 dikurang 4/7 T. Nah, berarti X1-nya apa? X1 tadi kan sama dengan min X2 dikurang X3. Berarti min 1/7 plus 4/7 T dikurang T. Berarti hasilnya jadi min 1/7 dikurang 3/7. Ini dapat X1. Ini dapat nilai X1. Terus kita dapat nilai X2 dan nilai X3. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Enggak. Masih aman ya? Nah, karena masih aman, kan kita baru menerapkan si eliminasi Gauss. Berarti kita juga bisa menerapkan si eliminasi Gauss-Jordan-nya. Nah, kita lanjutin lagi untuk menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan itu kita menggunakan matriks terakhir yang kita dapetin dari eliminasi Gauss. Berarti yang kita pakai itu yang step 5 nih. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti balik lagi ke step 1. Terus matriksnya ada 1, 1, 1, 0. Terus ada 0, 1, 4/7, 1/7, dan 0, 0, 0, 0. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan kan selain satu utama itu nilainya harus 0. Berarti kita itu harus mengubah nilai 1 ini, nilai ini, nggak perlu. Kita cuma perlu mengubah nilai C1 ini agar menjadi 0. Kenapa
Kenapa yang 1 sama 4/7 ini enggak? Karena dia nggak punya satu utama. Jadi fokus kita cuma untuk mengubah si nilai 1 ini menjadi nilai 0. Kita menerapkan, prinsip OBE lagi di mana, operasi yang bakal kita lakuin itu kurangi baris pertama dengan baris kedua, atau baris ke satu itu kita kurangkan dengan baris kedua. Nanti proses yang kita dapetin jadinya masuk ke step kedua, yaitu 1, berarti kan 1 dikurang 1 itu hasilnya 0, terus 1 dikurang 4/7. 1 itu kan ibaratnya 7/7, berarti 7/7 dikurang 4/7 itu nanti hasilnya 3/7. Terus di sini hasilnya negatif 1/7, terus ini tetap 0, 1, 4/7, ini 1/7, terus ini 0, 0, 0, dan 0. Nah, setelah kita dapetin ini, inilah hasil dari eliminasi Gauss-Jordan atau eselon baris reduksinya. Jadi kita tinggal nyari lagi nih nilai dari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Jadi nilai X3-nya kan belum terdefinisi ya di sini ya. Jadi kita langsung aja. Nah, kita misalkan nilai X3 itu sama dengan T. Nah, terus nilai X2-nya itu sama dengan kan X2 jangan langsung. X2 itu sama dengan 1/7 dikurang 4/7 X3. Atau X3 tadi udah kita misalkan dengan T. Terus X1-nya berarti sama kayak hasil sebelumnya, yaitu nilainya min 1/7 dikurang 3/7. Tuh. Nah, hasil dari eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan itu pasti sama, nggak mungkin beda. Nah, berarti X3-nya hasilnya T, X2-nya hasilnya 1/7 dikurang 4/7 T, dan X1 hasilnya min 1/7 dikurang min 3/7 T. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Oke, masih aman ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu X dikurang Y ditambah 2Z. Dia udah punya 4 variabel di sini, ada X, ada Y, ada Z, dan ada W. Itu sama dengan negatif 1. Terus ada 2X ditambah Y dikurang 2Z dikurang 2W sama dengan min 2. Terus ada min X ditambah 2Y dikurang 4Z ditambah W sama dengan 1. Dan ada 3X dan ada 3X dikurang 3W sama dengan min 3. Terus sama aja kita bakal menerapkan dari eliminasi Gauss sama eliminasi Jordan. Ada yang bisa ngebantu nggak? Ini nanti jadi matriksnya berapa-berapa nih?
Baris pertama jadi berapa nilainya? 1, 1, min 1, 2, min 1, min 1. oke, terus Baris kedua 2, 1, min 2, min 2, min 2. 2, min 2. Oke, Baris lanjut. baris ketiga min 1, 2, min 4, 1, 1. 1, 1 dan 1. Terus baris keempatnya? 3, 0, 0, min 3, min 3. Oke, benar ya. Min 3, min 3. Nah, jangan bentar, ini kita rapiin dulu. Tadi hasilnya min 1, min 2, 1, dan min 3. Nah, kan kita di sini udah dapet nih matriksnya. Jangan kekecoh karena ini kan dibuatnya deretan ya. Nah, ini kan punya nilai X, berarti di baris keempat ini dia tidak punya nilai Y dan tidak punya nilai Z. Dia hanya punya nilai dari X dan W. Itu kenapa di sini nilainya 0 dan 0 gitu. Jadi jangan ada yang sampai salah di sini. Terus balik lagi kayak sebelumnya, kita bakal ngelakuin si operasi baris elementer untuk mengubah agar di kolom pertama itu, di bawah satu utamanya itu nilainya 0. Berarti di baris kedua itu akan kita lakukan proses negatif 2 B1 ditambah B2. Di baris ketiga itu baris pertama ditambah baris ketiga, dan di baris keempat itu kita lakukan proses negatif 3 B1 ditambah B4. Jadi kan karena kolom pertama itu satu utamanya ada di baris pertama. Jadi objek yang bakal kita lakukan di proses itu ada di baris pertama. Ini baris pertama, ini ada di baris pertama, dan ini juga ada di baris pertama. Terus kita lanjut ke step yang kedua. Lanjut ke step yang kedua. Berarti kan di baris pertama itu tidak terdapat perubahan, tidak ada perubahan. Jadi tetap kita buat ini 1, ini min 1, ini 2, ini min 1, ini min 1. Nah, terus di baris kedua itu kita melakukan proses negatif 2 B1 ditambah B2. Jadi, nanti hasil yang kita dapetin itu 0, terus 3, min 6, 0, dan 0. Terus di baris ketiga itu kita lakukan proses B1 ditambah B3. Berarti min 1 tambah 1 kan itu nanti hasilnya 0. Terus 2 ditambah min 1 itu hasilnya 1. Terus ini ada min 2, ini 0, dan ini 0. Terus di baris keempat itu ada proses negatif 3B1 ditambah B4. Nanti hasilnya itu 0, 3, min 6, 0, dan 0. Ini kita matriks. Oke, sampai sini kita udah punya nilai, kita tandain dulu nih satu utama di baris pertama. Nah, berarti di baris kedua yang harus jadi satu utama itu kan ada di sini. Cuman 3 ini harus kita ubah jadi 1. Berarti akan kita lakukan proses di baris kedua itu, berarti 1/3 dari baris kedua. Atau kita bagi 3 pada baris kedua. Nah, terus kita lanjutin lagi prosesnya. Masuk ke step ketiga. Ada 1, min 1, 2, min 1,
min 1. Di sini kita bagi 3, 0 bagi 3 kan 0. Terus 3 bagi 3 berarti 1. Min 6 bagi 3 negatif 2. Di sini 0, di sini 0. Terus berarti di sini tetap min 0, 1, min, min 2, 0, 0, dan di sini ada 0, 3, min 6, 0, dan 0. Itu, kita udah dapat satu utama di baris kedua. Ini berarti satu utama dan ini satu utama. Sekarang fokus kita untuk menghilangkan nilai ini nih, nilai 1 dan 3. Karena di bawah satu utama kan harus 0. Berarti akan kita lakukan proses di baris ketiga dan di baris keempat. Berarti baris ketiga itu prosesnya negatif B2 ditambah B3. Terus di sini min 3 B2 ditambah B3. Nah, terus nanti hasil yang kita dapetin di sini ada 1, ini min 1, 2, min 1, min 1, di sini tetap 0. 1, 1, min 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan di sini juga 0, 0, 0, 0, dan 0. Nah, kita udah dapat hasil ini dan dari matriks ini sudah membentuk eselon baris karena ini kan udah ada satu utama. Dan di bawah satu utama itu nilainya udah 0 atau di bawah satu utamanya udah 0. Jadi sampai tahap ini kita udah bisa mencari nilai dari X1, X2, dan X3-nya. Jadi ya, kita masuk ke sini. Nah, berarti kita mencari nilai dari X, bukan X1, X2, X3, tapi X, Y, Z, sama W. Nah, kalau kalian lihat itu dari baris kedua kan dia nih, ini X, ini Y, ini Z, ini W. Nah, berarti nanti yang kita dapetin itu persamaan Y dikurang 2Z itu sama dengan 0 atau Y sama dengan 2Z. Nah, terus masukkan lagi persamaan yang baris pertama, itu kan X1 sama dengan min 1 ditambah Y dikurang 2Z ditambah W. Ini berpatokan ke baris pertama dan yang ini. Step keempat. Terus setelah kita udah dapetin persamaan ini, kan kalau kalian lihat kita tuh cuma mendapatkan persamaan dari Y dan X. Jadi di sini bisa kita misalkan bahwa nilai Z itu kita misalkan dengan S. Bisa dengan variabel lain juga ya. Nah, terus W kita misalkan dengan T. Jadi dia udah punya 4 persamaan. Ada dari X, ada dari Y, ada dari Z, dan ada dari W. Nah, nanti persamaannya itu tinggal kita ubah aja nih. Ini kan persamaannya nih yang kita dapetin. Dia jadi X itu kan sama dengan 1 tambah Y dikurang 2Z ditambah W. Nah, berarti nanti nilai nilai W itu sama dengan T, nilai Z itu sama dengan S, nilai Y itu kan sama dengan 2Z. Karena Z-nya kita misalkan dengan S, berarti sama dengan 2S.
Untuk nilai X-nya berarti min 1 ditambah Y kan sama dengan 2S, berarti 2S dikurang Z itu sama dengan S, berarti dikurang 2S ditambah T. Itulah kenapa nanti hasil X-nya itu sama dengan min 1 plus T. Nah, jadi kita di sini udah ngedapetin masing-masing nilai dari 4 variabelnya. Nah, ini kan baru dari step eliminasi Gauss. Terus kita lanjutin lagi ke eliminasi Gauss-Jordan. Nah, lanjut lagi. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini kita bakal menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dengan menggunakan matriks terakhir yang udah kita dapetin di step keempat berarti. Langsung lagi kita tulis ulang. Berarti itu matriksnya jadi 1, min 1, 2, min 1, min 1, terus di sini ada 0, di sini ada 1, min 2, 0, 0, terus 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, 0, 0, 0. Ini matriks terakhir yang kita dapetin dari eliminasi Gauss. Nah, terus berarti kan kalau eliminasi Gauss kita di bawah satu utama itu nilainya harus 0. Ini kan satu utama. Ini satu utama. Nah, berarti fokus kita itu untuk mengubah si nilai min 1 ini, nilai min 1 ini menjadi 0. Berarti akan kita lakukan proses di baris pertama ini, yaitu baris pertama akan kita tambahkan dengan baris kedua. Sehingga didapatkan nanti, nah kita dapatkan prosesnya itu nanti jadi 1, 0, 0, min 1, 0, 1, min 2, 0, terus ini ada 0, 0, 0, 0, terus ini ada tadi min 1, 0, 0, terus ini 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita udah dapetin eliminasi Gauss-Jordan-nya. Terus balik lagi kayak tadi, kita bakal mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Tadi kan udah kita balik lagi kita misalin kalau nilai W itu sama dengan T dan nilai Z itu sama dengan S. Karena ini kan sama aja dengan nilai X, ini Y, ini Z, ini Z, dan ini W. Nah, berarti nilai Y itu sama dengan 2 dari Z atau 2S. Dan nilai X itu nanti sama aja dengan 1, min 1 ditambah W, atau W itu kita misalkan dengan T. Jadi hasilnya sama dengan eliminasi yang udah kita dapetin dari Gauss tadi. Sampai sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, masih aman ya. Terus kita masuk ke soal nomor 4. Dan itu nanti soal nomor 5-nya bisa apa? Apa? Ada yang mau ditanyain? Yang bagian mana? Ini ini kan Kak nggak bisa langsung di nol kan dia ya Kak. Misalnya 0 gitu Kak. Yang di bagian mana tuh? Yang ini Kak, misalnya yang Z Kak. Gitu kan Ini. nggak bisa langsung di nol kan dia Kak. Z Oh, sama dengan 0 gitu. nilai Z-nya sama dengan 0 gitu maksudmu?
Iya, Kak, ngerti. Nggak bisa, karena kan dia tuh bukan Z-nya sama dengan 0 loh, cuman si variabel Z-nya ini nggak ada nilainya. Jadi kayak, ini 0 sama dengan 0 gitu. Kecuali kalau nilai ininya tuh 1. Berarti baru benar Z itu sama dengan 0. Kalau ini kan case-nya 0 sama dengan 0. Itulah kenapa si Z kita misalkan, dengan W juga kita misalkan, karena nilainya 0 sama dengan 0 gitu loh. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Makasih, Kak. Maksudmu kan kenapa nilai Z-nya nggak sama dengan 0? Dia tuh kalau misal nih di sini nilainya 1, berarti benar, ini Z sama dengan 0. Tapi case kita tadi, angka di sini itu 0, berarti nilai variabelnya aja pun nggak ada gitu loh. Itulah kenapa kita misalkan nilai Z itu sama dengan S dan nilai W itu sama dengan T. Sebenarnya bebas, nggak harus S atau T, bisa dengan variabel lain, cuma biasanya untuk memisalkan itu biasanya pakai S, kalau nggak pakai T. Oke, sampai sini aman? Kalau aman kita lanjut ke soal keempat. Kita masuk ke soal keempat. Soal keempat itu ada 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 0 dan 5x1 dikurang x2 ditambah x3 dikurang x4 itu sama dengan 0. Jadi gini, kita masuk ke step yang keempat, sama berarti kita pertama itu menggunakan eliminasi Gauss terlebih dahulu. Berarti persamaan ini akan kita ubah matriksnya. Jadi ke dalam bentuk matriks dari sistem persamaan linear ini. Berarti ini nanti jadi 3, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, dan ini 0. Terus di sini di bawahnya ada 5, min 1, 1, min 1, min 1 sama dengan 0. Susah. 0, 0. Nah, sama kayak sebelumnya, kita kan mau mencari nilai satu utama. Berarti baris bilangan tak nol pertama itu nilainya berupa satu utama. Berarti angka 3 ini akan kita ubah jadi satu utama. Bagaimana caranya agar angka 3 ini menjadi satu utama? Berarti akan kita lakukan proses di baris pertama ini, akan kita bagi 3 atau kita kali 1/3. Berarti 1/3 dari baris pertama. Ini untuk step 1. Nah, di step kedua. Berarti ini 3 dibagi 3 kan 1. Berarti 1 dibagi 1 dikali 1/3 itu 1/3. Terus ini 1/3, ini 1/3, dan ini 0. Hmm, Oke. Terus ini masih tetap, berarti nanti jadi 5, min 1, 1, min 1, 0. Nah, kita udah dapat satu utama di
baris pertama. Berarti fokus kita sekarang mengubah angka di bawah satu utama itu menjadi 0 atau mengubah si angka ini agar menjadi 0. Berarti akan kita lakukan proses di baris kedua. Prosesnya yaitu negatif 5 B1 ditambah B2. Nah, kita lanjutin lagi, berarti 3 itu sama dengan, ya berarti tetap 1, 1/3, 1/3, 1/3, sini 0. Nah, berarti kan min 5 dikali 1 ditambah 5. Berarti ini hasilnya nanti ini 0. Terus ini nanti hasilnya negatif 8/3 min 2/3. Terus ini hasilnya min 8/3 dan ini nanti hasilnya 0. Nah, kita udah dapat sekarang karena di bawah satu utama tadi udah 0, sekarang kita harus mencari satu utama di baris kedua. Berarti ini bilangan tak 0 pertamanya harus diubah menjadi satu utama. Berarti agar min 8/3 ini menjadi angka 1, akan kita kali baris kedua ini dengan min 3/8 dari baris kedua. Karena min 8/3 dikali min 3/8 kan hasilnya 1 nanti. Itu. Jadi kita lanjutkan ke step 4. Itu 1, 1/3, 1/3, 1/3, sini 0, ini nanti di sini 0, ini 1. Berarti min 2/3 dikali min 3/8 itu nanti hasilnya jadi 1/4. Ini jadi 1 dan ini jadi 0. Nah, ini setelah kita dapetin setelah kita nyampe di step 4, ini udah membentuk si matriks eselon barisnya karena udah memenuhi sifat-sifat tadi. Ini kan ini udah satu utama dan ini udah satu utama. Jadi sekarang kita udah bisa ngedapetin nilai dari masing-masing variabelnya. Berarti kan ini kita misalkan nih, ini kan jatuhnya X1, X2, X3, X4. Tuh. Nah, sebenarnya tuh untuk kita nentuin ini tuh X2 atau X3 atau X4, kalau baris pertama itu biasanya kita mencari X1, baris kedua mencari X2 kedua gitu. Baris ketiga mencari X ketiga, nanti baris keempat juga mencari mencari X keempat. Nah, jadi ini tuh kita dapat informasi nilai X2 karena nilai X2 itu berarti persamaan nanti X2 dikurang 1/4 X3 ditambah X4 itu sama dengan 0. Atau X2 itu sama dengan min 1/4 X3 dikurang X4. Gitu. Terus X1-nya berarti X1 dikurang mana? X1 dikurang 1/3 X2 dikurang 1/3 X3 dikurang 1/3 X4 sama dengan 0. Nah, terus sebelum kita mencari nilai X1, kita ganti dulu persamaannya tadi kayak sebelumnya. Berarti kan kita misalkan nilai X3 itu sama dengan S.
Karena balik lagi, nilai X3 itu nggak ada, variabel X3 itu untuk kita mencari nilai X3 itu nggak ada. Jadi, kita misalkan nilai X3 itu sama dengan S dan X4 itu sama dengan T. Nah, nanti itu X2-nya ini jadi min 1/4 S dikurang T. Nah, setelah kita ubah, baru kita bisa mencari nilai dari X1-nya, biar nggak terlalu, apa ya jatuhnya, biar nggak terlalu ribet lah. Berarti nanti nilai X1 itu sama dengan, ini kan min 1/3. Dari X2 itu min 1/4 S dikurang T. Terus dikurang 1/3 S dikurang 1/3 T. Nah, nanti nilai X1 itu hasilnya min 1/4 S. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya, berarti setelah kita ngedapetin nilai X1, X2, dan X3 dari eliminasi Gauss, berarti sekarang kita ke eliminasi Gauss-Jordan. Ini Gauss-Jordan. Kita menggunakan matriks terakhir tadi di step keempat ini. Kita gunain lagi, berarti nanti kita masuk ke step pertama. Ini ada 1, ini ada 1/3. Ini 1/3, ini 1/3, ini 1/3, terus ini ada 0. Terus ini ada 0, ada 1, ini 1/4, ini 1, ini 0. Nah, berarti kan kalau di eliminasi Gauss-Jordan, di selain satu utama itu harus 0. Berarti yang fokus kita itu, kita akan mengubah si 1/3 ini jadi 0. Berarti akan kita lakukan proses di baris pertama. Berarti ini nanti jadinya min 1/3 dari baris kedua ditambah baris pertama. Nah, nanti prosesnya jadi 1, 0, nanti jadi 1/4, 0, 0. Terus ini jadi 0, 1, 1/4, 1, 0. Nih. Nah, kita udah ngedapetin proses ini. Berarti kan ini sudah memenuhi dari sifat-sifat eliminasi Gauss-Jordan. Karena ini udah satu utama, dan selain satu utama itu bilangannya 0 semua. Kecuali yang ini, karena kan di kolom ini dia tidak memiliki satu utama kan. Jadi dia tidak harus 0 gitu. Nah, setelah kita dapetin step ini, baru kita cari nilai dari masing-masing variabelnya. Kita akan cari nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, di sini nilai dari yang pertama, kita misalkan lagi nilai dari X3 dan X4-nya. Ini kan jatuhnya ini X1, ini X2, ini X3, dan ini X4. Berarti kita misalkan nilai X3 itu sama dengan S, dan nilai X4 itu sama dengan T. Nah, nanti nilai X2 itu kan berarti sama dengan nilai X2. X2 itu sama dengan min
1/4 dari X3 dikurang X4. Atau min 1/4 S dikurang X. Nah, nanti di X1 berarti kan X1 min sub dari itu. Sebenarnya bakal sama kayak yang Eli tadi. Kita lanjut. Untuk kita ini ada yang soal nomor 5 itu 2 X 4 ditambah 2C ditambah 4Z sama dengan 0 terus W dikurangi dikurang 3Z sama dengan 0 2W ditambah 3Z ditambah C lanjutin lagi di 2W tambah 3X tambah Y tambah Z terus sama dengan 0 dan negatif 2W tambah X tambah 3 tambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 0. Ini sama aja kayak proses sebelumnya. Kita bakal menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Bedanya apa? Di nomor 5 ini bakal jadi bukan pekerjaan rumah sih, cuma lebih ke latihan kalian aja. Di sini di apa ya? Ya, lah buat yang bisa ngerjain ini jam 8 ya jam 8 pagi buat ngerjain si nomor 5 ini. Jadi kontennya ini bakal jadi latihan kalian buat bisa kalian coba-coba sampai jam 8 pagi besok. Bisa dikirim lewat via chat, WhatsApp. Nah, untuk 10 orang tercepat itu bakal dapat nilai keaktifan. Karena itu bakal nanti jadi rekapan kalian lah buat nambah-nambahin nilai kalian. Karena matkul Ale ini agak lumayan berat ya sebenarnya. Jadi untuk awal-awal masih aman sebenarnya, tapi untuk di akhir-akhir nanti lumayan berat. Jadi ini untuk latihan kalian nanti. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak?
Tidak ada, Kak. Aman? Nanti, PPT-nya bakal aku share sama hasil recordnya juga bakal aku share.